Assalamualaikum, halo, nama saya Siti Nuranini, NIM 6021031076, dosen pengampu Ibu Indah Nur Fajriah M.Keb. Di sini saya akan menjelaskan definisi embriologi. Dari sebuah sel menjadi seorang bayi dalam waktu 9 bulan, suatu proses perkembangan yang mencerminkan suatu integrasi luar biasa dari fenomena yang semakin kompleks. Ilmu yang pelajari tentang fenomena ini disebut embriologi. Tahap perkembangan embriologi. Tahap gametegenesis, terjadinya pembentukan gamet laki-laki dan perempuan atau konversi germ, sel sperma dan sel telur. Tahap perkembangan minggu ke-1, terjadinya proses ovulasi sampai implantasi. Tahap perkembangan minggu kedua, terjadinya pembentukan bilaminar gram disc embriologi 2 lapis. Tahap perkembangan minggu ke-3 sampai 8 disebut juga dengan periode embrionik, terjadinya pembentukan sistem tubuh. Tahap perkembangan sebulan ke-3 sampai kelahiran adalah masa petus dan perannya plasenta dalam perkembangan manusia. Nah, di sini ada perkembangan janin. Periode dari permulaan minggu ke-9 hingga lahir dikenal sebagai periode janin. Periode ini ditandai dengan maturasi jaringan dan organ dan pertumbuhan tubuh yang cepat. Nah, di sini ada pertumbuhan kepala. Pertumbuhan kepala relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Di awal bulan ketiga, kepala membentuk sekitar setengah ppb. Pada awal bulan kelima, ukuran kepala sekitar sepertiga ppt, dan saat lahir, ukuran kepala sekitar seperempat ppt. Oleh sebab itu, seiring dengan waktu pertumbuhan badan. Di sini ada perkembangan wajah dan ekstremitas. Selama bulan ketiga, wajah menjadi semakin mirip manusia. Mata yang mulai mengarah ke lateral bergerak ke bagian ventral wajah, dan telinga semakin dekat dengan letak definitifnya di samping kepala. Ekstremitas mencapai panjang relatifnya dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, walaupun ekstremitas bawah masih sedikit lebih pendek dan kurang berkembang dibandingkan dengan ekstremitas atas. Pusat oksifikasi primer terbentuk di tulang panjang dan tenggorok pada minggu ke-12. Perkembangan genital, usus dan otot pada minggu ke-12. Genitalia eksterna berkembang sampai tahap ketika jenis kelamin dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar ultrasonografi. Perkembangan janin bulan ke-4 sampai ke-6. Selama bulan ke-4 dan ke-5, janin memanjang secara cepat. Berat janin sedikit meningkat selama periode ini, dan di akhir bulan ke-5, berat janin masih kurang lebih 500 kg. Seorang janin yang dilahirkan pada awal bulan ke-6 sangat sulit bertahap hidup, walaupun beberapa sistem organ dapat berfungsi. Sistem pernapasan dan sistem saraf pusat belum terbentuk sepenuhnya, dan koordinasi di antara kedua sistem masih belum terbentuk sempurna. Perkembangan plasenta. Plasenta adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrien dan gas antara kompartemen ibu dan janin. Sewaktu janin memulai minggu ke-9, perkembangannya, permintaan untuk nutrisi dan faktor lainnya bertambah. Perubahan dalam troblast. Komponen janin pada plasenta berasal dari troblast dan mesoderm ekstramembranal lempeng kryon. Komponen ibu berasal dari endometrium uterus. Darah ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis di dalam uterus, lalu terjadi invas endovakular oleh sel-sel sitotroblast. Invasi arteri spiralis oleh sel-sel sitotroblast mengubah pembuluh darah ini. Korelasi klinis terkait gangguan perkembangan plasenta. Preeklamsia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hipertensi ibu dan proteinuria akibat berkurangnya berfungsi organ dan terjadi pada sekitar 5% kehamilan. Preeklamsia terkait dengan kegagalan atau tidak sempurnanya diferensiasi sel-sel sitotroblast. Yang banyak di antara sel-sel ini tidak mengalami transformasi epitel menjadi endotel yang normal. Akibatnya, invasi pembuluh darah ibu oleh sel-sel ini tidak sempurna. Terima kasih.